Hai hai hai, di sini kami dari kelompok Auditori 2 akan membagikan hasil dari diskusi kami kepada teman-teman sekalian, yaitu tentang peran pelaku ekonomi dan circular flow diagram. Siapa sajakah pelaku-pelaku ekonomi? Peran RTK itu sebagai pemakai barang dan jasa dan juga penyedia faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, tanah, dan modal. Lalu, peran RTP itu sebagai penghasil barang atau jasa dan sebagai pemakai faktor-faktor produksi. Lalu, peran pemerintah itu membuat kebijakan untuk mengatur kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi, juga mengatur pajak RTK dan RTP. Sedangkan peran masyarakat luar negeri itu melakukan ekspor dan impor dan menampung tenaga kerja. Apa sih yang dimaksud dengan perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka? Perekonomian tertutup adalah perekonomian yang tidak mengenal hubungan luar negeri sehingga tidak ada kegiatan ekspor dan impor. Jika perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor berupa barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Apa saja sih manfaat dari circular flow diagram? Manfaat dari circular flow diagram yang pertama adalah untuk mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. 2. Untuk mengetahui sumber-sumber penghasil produksi yang dibutuhkan. 3. Untuk mengetahui lokasi produksi yang efisien dalam rangka menawarkan faktor produksi. 4. Mengatur dan mengontrol arus barang dan jasa. RTP atau rumah tangga produsen adalah penghasil faktor produksi yang dimana faktor produksi tersebut dikumpulkan di pasar input, dimana RTK berkumpul di situ. Lalu faktor produksi tersebut dikirimkan ke RTK. RTK membalas jasa berupa uang ke RTP. RTK atau rumah tangga konsumen mengolah faktor produksi menjadi barang dan jasa. Barang dan jasa dikumpulkan di pasar output yang dimana RTP berkumpul tersebut. Lalu barang dan jasa dikirimkan ke RTP. RTP membalas jasa berupa uang ke RTK. Jadi, RTK akan menyalurkan faktor produksi kepada RTP. Sebelum disalurkan akan dikumpulkan terlebih dahulu di pasar input, dan RTP akan memberikan uang kepada RTK. Kemudian, RTP akan menyalurkan barang dan jasa kepada RTK. Sebelum disalurkan kepada RTK akan dikumpulkan terlebih dahulu di pasar output, dan RTK akan memberikan uang kepada RTP. Pada arus tiga sektor ini melibatkan pemerintah yang dimana RTP dan RTK memberikan pajak kepada pemerintah. Kemudian pemerintah memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Pasar input akan memberikan faktor produksi kepada pemerintah dan pemerintah akan memberikan uang kepada pasar output. Kemudian pasar output memberikan barang dan jasa kepada pemerintah dan pemerintah memberikan uang kepada pasar output. Seperti pada arus 2 sektor dan 3 sektor, arus 4 sektor melibatkan masyarakat luar negeri yang dimana pasar input mengekspor faktor produksi kepada masyarakat luar negeri, kemudian masyarakat luar negeri membayar kepada pasar input dengan devisa, masyarakat luar negeri mengimpor faktor produksi ke pasar input dan pasar input membayar dengan devisa. Selain itu, pasar output juga bertugas mengekspor barang dan jasa kepada masyarakat luar negeri dan masyarakat luar negeri membayar dengan devisa. Masyarakat luar negeri mengimpor barang dan jasa kepada pasar output dan pasar output membayar devisa ke masyarakat luar negeri. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini. Kami dari kelompok Auditori 2 mengucapkan banyak terima kasih. See you guys.